Tak selang share ya. Izin share screen. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah sampai di modul aksi nyata gitu. Sebenarnya di remote ini tidak ada gitu, untuk aksi nyata ini, namun ada jam karena kemarin itu dihitung ini adalah salah satu nanti produk Bapak Ibu semuanya gitu, terkait apa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu kemarin. Ini ada hubungannya dengan modul 2.1 sampai 2.6, yaitu mempraktekkan pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik. Kita nanti durasi 2 JP. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi, kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, memastikan mikrofon gabungan diperlukan. Yang kedua, tidak hadir produknya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Kemudian memastikan memaksimalkan fitur chat resen apabila dengan mau bertanya atau memberikan tambahan atau ingin menyampaikan pendapat. Yang terakhir adalah gangguan teknis antara WhatsApp. Tujuan pada sesi pada siang hari ini ada 2 pokok bahasan yang penting. Yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Refleksi agenda kita sesi ini, yang pertama refleksi koneksi antar materi. Nanti selama 30 menit Bapak Ibu nanti merefresh atau mereview apa yang selama 1 minggu kemarin kita pelajari. Yang kedua, menjelaskan tugas aksi nyata. Yang ketiga, dialog terkait masalah tugas dengan nanti untuk membuat video pembelajaran. Yang terakhir adalah penutup. Selama pembelajaran 1 minggu, kira-kira Bapak Ibu
yang masih ingat, ya, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya. Nah, kira-kira dari apa yang kita pelajari selama 1 minggu kemarin untuk materi keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu kira-kira di modul berapa nggih Bapak Ibu? Barangkali ada yang masih ingat? Dua titik tiga. Salah, Pak. Dua titik tiga. Salah, Pak. Berapa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Kita berada di modul berapa? 2.1. Oke, yeah. Kemarin di modul 2.1 itu kita sudah belajar masalah keterampilan mengajar PJOK yang efektif, Bapak Ibu. Kira-kira mungkin sejauh mana jadi mempelajari modul 2.1, kita belajar apa saja kemarin, Bapak Ibu? Mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif, Pak. Oke. Selain itu, ada lagi? Ingat kemarin kita pada waktu pertemuan membahas modul 2.1 itu apa saja yang kemarin jenengan itu lakukan atau penugasannya seperti apa? Ya kan, Bapak Ibu. Pak Dri? Setidaknya jenengan ada yang diingat seperti itu. Ya. Ini karena nanti berkaitan dengan tugas pembuatan video pembelajaran Bapak Ibu nanti. Ya. Di sesi kita pada siang hari ini, kita nanti lebih banyak mengobrol atau diskusi ya, terkait tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan, ya, yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik seperti itu. Jadi ini ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari selama 1 minggu kemarin. Seperti itu. Silakan, Pak Tri. Dengan sampaikan. Silakan. Yang kemarin Modul 2.1, 2.1. 2.1. Yang analisa umpan balik itu termasuk 2.1 enggak, Pak? Betul. Ya di situ kan kita diajarkan apa mencatat atau menilai seberapa banyak kita memberikan pujian atau mungkin apa koreksi terhadap peserta didik gitu nih. Ya seperti itu. Jadi kayak kita pujian atau memberi penghargaan terhadap
siswa atau peserta didik itu tidak apa ya, harus ternyata itu ada penilaian sendiri di dalam materi kemarin itu. Buktinya kita kemarin itu kan dikasih apa kolom atau apa itu kemarin untuk pujian berapa, terus kita mengingat berapa seperti itu, nggih. Nggih. Mungkin kita berpikir itu sepele nanti Pak, ternyata ada penilaiannya tersendiri di situ. Nggih, betul. Sampun Pak Tri. Nggih, sampun. Oke, bisa ditambahkan yang lain, Bu Erna, silakan Bu. Bisa langsung open mic saja, kita barangkali yang lain ada yang masih ingat bisa disampaikan. Biar nanti kita sama-sama, misalkan salah satu dari Bapak Ibu lupa, barangkali bisa diingatkan dari salah satu teman kita nanti. Silakan Bu Erna. Menurut Bu Erna sendiri, pemahaman Ibu terkait keterampilan mengajar BJOK yang efektif yang hubungannya dengan modul 2.1 kemarin. Apa yang jenengan dapatkan? Halo, Bu Erna? Atau yang lain? Bu Ike, bisa disampaikan Bu Ike? Yang saya ingat untuk itu berarti kan yang awal sekali kita bertemu, kita termasuk melakukan analisa video. Nah, itu kan juga termasuk kita tentang efektif mengajar, apakah apa itu porsi persen dari mengajar sudah sesuai atau belum dari konten, instruksi, tunggu itu ya Pak ya. Dari situ apakah sudah kita mengajarnya sudah sesuai porsinya atau belum, itu yang saya ingat. Oke, baik. Mau ditambahi, Pak Tri? Mau ditambahkan apa yang disampaikan Bu Ike? Yang disebutkan Bu Ike tadi itu ya analisa waktu ya misalnya. Nggih, terus nggih. Mau sampun? Nggih, di mana di situ kita harus bisa memperhitungkan aktivitas sama pengelolaan waktu belajar nggih. Sama berapa lama peserta didik menunggu instruksi kita atau mungkin waktu ngajar kita. Ya seperti itu nggih, Pak. Nggih. Sekedar mengingatkan ya Bapak Ibu di pertemuan hari pertama di modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif di sini artinya bagaimana kita sebagai guru PJOK itu memanfaatkan waktu belajar kita sebaik-baiknya. Ya. Jadi kemarin kita juga belajar untuk menganalisis video pembelajaran yang jenengan lakukan sebelumnya, ya. Kemudian jenengan mengamati konten pembelajaran jenengan itu sesuai dengan durasi waktunya. Ya, di situ ada tunggu, ada instruksi, nah, dari beberapa item yang kemarin jenengan isi itu termasuk lebih banyak di mana. Nah, untuk mengoreksi pembelajaran jenengan ini efektif atau tidak, seperti itu ya. Kemudian umpan balik jenengan selama pembelajaran itu ada atau tidak. Waktu belajar anak-anak untuk mempraktekkan konten yang jenengan itu tugaskan seperti apa. Nah, seperti itu ya di modul 2.1 kemarin adalah menganalisis pembelajaran yang Bapak Ibu kemarin lakukan sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Untuk yang kedua, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Strategi mengajar ini berada di modul titik berapa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat?
Bu Ike, Bu Erna, silakan Bu. 2.2 Bapak kayaknya. Silakan. Menurut pemahaman dengan terkait berikutnya apa? Kita Bapak. Di. Halo? Iya. Iya. Kalau menurut saya strategi mengajar yang baik itu yaitu sebelum mengajar guru harus mempersiapkan segala sesuatu perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dan diterapkan kepada anak didik dengan semaksimal mungkin agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Bapak, maaf agak berikut sebenarnya lagi di luar. Yang kemarin kita pelajari barangkali Bu masih ingat strategi mengajar yang kita bahas yang jigsaw itu ada berapa macam Bu? Halo Bapak, telepon gak dengar. Yang kemarin kita pelajari itu strategi mengajar kan ada 2 macam. Masih ingat nopo? Lupa ya Bapak. Lupa ya. Barangkali ada yang mengingatkan yang lain, Bapak Ibu, silakan. Pak Ali Baharudin, barangkali ingat strategi mengajar kemarin ada 2 macam. Pak Ali Baharudin. Pak Yaki. Google Drive nih, pun Ali nih Pak Munala. Ada yang masih ingat? Monggo silakan. Strategi mengajar. Kemarin kita sudah membahas strategi mengajar jigsaw itu. Ada 2 macam. Yang pertama, pengajar pusat pada guru. jigsaw, Pak, jigsaw. Strategi mengajar. Strateginya itu pembelajaran berbasis masalah. Yeah. BPL, proyek, aktif. Kemarin kita sudah bahas 2 macam, instruksional dan non-instruksional. Kalau yang jenengan sebutkan itu adalah masuk di dalamnya, Paron. Yang instruksionalnya. Kemarin masih ingat, waktu jenengan kerja kelompok dengan bahas strategi pengajaran instruksional dan non-instruksional. Masih ingat, Halo? Tinggal turu selalu. Duwe hilang, lali kabeh. Enggak apa-apa. Ngikuti Mas Adi. Oke, baik. Ini sekedar mengingatkan yang kemarin kita bahas, jadi kita di sini santai saja. Ini nanti ada hubungannya dengan apa yang akan jenengan kerjakan setelah kegiatan Zoom pada hari ini. Terus kemudian sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak. Bagaimana Bapak Ibu? Kemarin jenengan ingat saja. Kira-kira model pembelajaran gerak kemarin apa yang jenengan ingat di modul 2.3. Silakan. Yang jenengan ingat saja. Bapak. Iya, benar.
kalau model pendidikan gerak niku model pembelajaran yang berfokus pada penguasaan konsep gerak yang terdiri dari konsep kesadaran tubuh, konsep ruang, konsep keterhubungan sama konsep usaha. Oke, itu betul sekali, sudah lengkap ya tiga Bu karena ya baik sekali. Kita kemarin sudah belajar terkait model pendidikan gerak ya. Di situ ada beberapa poin penting ya, untuk pendidikan model gerak ini kita harus eh, memperhatikan di mana untuk kebugaran atau SEM ya, itu yang perlu diperhatikan adalah konsep tubuh, kemudian ruang, konsep usaha, dan keterhubungan. Yang berikutnya adalah sejauh mana Bapak Ibu memahami terkait model pendidikan kebugaran. Ingat ini di modul 2.4. Masih ingat Bapak Ibu yang kemarin kita pelajari di modul 2.4 ya, model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran ini intinya meningkatkan kebugaran siswa melalui aktivitas fisik. Yeah. Yang lain, Mas Galang, ditambahi Mas Galang. Model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran yang kemarin kan ada FIT. Yeah. Nah, ada FIT itu kan juga termasuk model pendidikan kebugaran juga yang bisa diterapkan di materi tertentu. Terus kemudian ada 4 konsep kemarin juga. Yeah. Ya, yang konsep tubuh, konsep arah, konsep ruang, terus satunya konsep apa nih? Keterhubungan, Pak. Nah, keterhubungan. Kita berhubungan atau sudah soalnya. Kemudian jadi terakhir kemarin dengan praktekkan itu. Yang HRD kemarin. Oke, betul. Menghubungkan yang HRD itu juga bisa digunakan yang untuk mengukur kebugaran walaupun nanti secara sederhana karena untuk anak-anak. Kalau misalnya untuk di kelas tinggi mungkin bisa lebih spesifik lagi kalau untuk pengukuran HRD. Jadi itu bisa dijadikan indikator awal atau indikator paling mudah untuk kita mengetahui tingkat kebugaran siswa kita melalui pengukuran HRD. Terima kasih. Itu yang modul 2.4 ya. Kita sudah belajar memahami kemampuan kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan serta fisik. Kemudian kita juga memahami prinsip dasar latihan kebugaran sebagai fundamental program latihan kebugaran. Kita juga kemarin juga belajar untuk membuat program latihan kebugaran, kemudian merancang program latihan dengan pedoman FIT ya, yang disampaikan Mas Galang tadi. Baik, kita lanjut. Sejauh mana Bapak Ibu memahami model pembelajaran support education atau SEP? Oke, sinten iki ganti.
Pak Yaki. Pak Yaki kan SMP. Ya kedah Pak, ten radosan nggih. Terus iki sapa sing jawab begitu kan. Yang lain Pak Min. Sebelum ke Pak Uda, Pak Min dulu. Siap Pak David. Oke, Pak Uda. Loh, Pak Min Pak Uda? Oh, Pak Min dulu. Nah, Pak Min dulu. untuk pendidikan SEM yang kemarin kan kita melibatkan seluruh siswa aktif. Jadi semuanya siswa itu terlibat dalam pembelajaran, Pak David. Sepengetahuan saya begitu. Terima kasih. Kemarin kita juga sudah belajar untuk membuat perencanaan pembelajaran SEM juga ya. Kemudian kita juga mempraktekkan pembelajaran SEM seperti itu. Sedikit ada gambaran ya. Yang terakhir ya, bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait penilaian atau asesmen otentik. Ini yang kemarin ya, pertemuan kita hari pertama setelah kegiatan kita luring ya, masih anget nih asesmen otentik. Menurut Bapak Ibu masih ingat asesmen otentik itu seperti apa, pemahaman jenengan itu seperti apa terkait penilaian atau asesmen otentik. Silakan Bu Aan. Bu Aan. Nggih, Bapak. Napa, Bapak? Nggih, asesmen otentik, Bu. Oh, nggih. Asesmen otentik adalah asesmen yang menilai anak itu secara keseluruhan, baik itu keterampilan gerak sampai dengan pengetahuan dan apa nggih Pak satunya? Pokoknya ada 3 komponen di situ yang dinilai Bapak dalam kegiatan penilai asesmen otentik tersebut. Nggih Bapak. Tanda kutip nggih dalam konteks nyata. Nggih, dalam konteks nyata, nggih, siap. Baik. Nggih Bapak. Nggih, terima kasih Bu An. Nggih Bapak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu nggih. Kita sedikit tadi mereview dari modul 2.1 sampai 2.6 yang sudah kita pelajari 1 minggu kemarin nih Bapak Ibu, karena ini ada hubungannya nanti dengan tugas Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran. Tujuan dari kegiatan PKB ini yang pertama adalah perubahan dari Bapak atau Ibu ya, untuk mengolah pembelajaran PJOK yang baik atau yang berpusat pada peserta didik, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan ketunjukan kepada Bapak Ibu dengan tujuannya adalah bagaimana keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi intinya yang bisa kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita sebagai guru PJOK itu mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling fundamental ya, itu harus berpusat pada peserta didik. Itu kata kuncinya ya, tujuan dari kegiatan PKB ini. Yang berikutnya Bapak Ibu nanti kita bahas masalah tugas jenengan ya. Ini ada waktu selama 1 minggu lebih ya. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan setelah kegiatan Zoom ini jenengan setidaknya itu ada gambaran apa yang akan jenengan lakukan sebelum melakukan
membuat video pembelajaran ya. Yang pertama pengaturan tugas ya. Nanti dengan implementasikan setelah kegiatan pembelajaran PJOK ini nanti dengan bisa praktekkan setelah kembali ke lembaga masing-masing ya, paling tidak dengan itu ada perubahan itu nanti ya, untuk aksi nyatanya. Jadi paling tidak ada pembeda lah setelah mengikuti kegiatan PKB. Yang kedua untuk refleksi ya. Di sini refleksi itu bisa dengan lakukan pada saat pembelajaran berlangsung ya, karena untuk merefleksi dari kegiatan jenengan ini juga nantinya akan berdampak positif tentunya ya, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru PJOK, kemudian seberapa nanti kita akan mengubahnya seperti itu ya, tujuannya untuk kebaikan pembelajaran kita ke depannya. Nanti untuk tugas Bapak Ibu ya, yaitu membuat video pembelajaran ya, membuat video pembelajaran yang mana nanti untuk durasinya dengan maksimal 30 menit tanpa edit ya, itu pada kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran itu sendiri ya, 30 menit tanpa edit seperti itu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua jangan lupa ya, ada 3 aspek ya, untuk yang jenengan harus ada di dalam modul maupun video jenengan. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya di sini pada saat jenengan melakukan aktivitas pembelajaran, kalau di mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif, tentunya jenengan ini sudah paham lah. Kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana mengkondisikan peserta didik kita tetap fokus pada pembelajaran yang kita berikan seperti ini. Jadi jenengan memberi ruang belajar yang kondusif, yang aman tentunya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini nanti pada waktu pembelajaran diharapkan Bapak Ibu nanti jangan terlalu banyak memberi, paling setidaknya jenengan nanti dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran itu 20% lah, selebihnya itu kita serahkan kepada peserta didik kita. Kita hanya ingat kita sebagai guru, sebagai fasilitator saja untuk peserta didik kita ya. Jadi paling tidak jenengan itu untuk mengkondisikan peserta didik, jenengan bisa minta bantuan peserta didik kita untuk menyiapkan, membariskan temannya, kemudian memimpin doa, kemudian mengkoordinasikan untuk pembagian kelompok, kemudian memberikan tugas gerak. Jenengan cukup memberikan contoh saja ya. Nah, jadi nanti semua yang dilakukan pada waktu pembelajaran di pembelajaran intinya itu nanti full sepenuhnya itu berpusat pada peserta didik. Itu untuk poin yang kedua ya. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di situ yang kemarin kita pelajari ya. Jadi untuk asesmen otentik jenengan nanti masukkan ke dalam modul atau RPP jenengan ya, seperti yang kemarin jenengan sudah upload di LMS. Jangan lupa ada beberapa poin yang kemarin itu. Yang pertama jenengan harus menuliskan tujuan.
Ya, yang pertama jenengan harus menentukan tujuan. Kemudian jenengan harus menuliskan beberapa poin yang ada 4 kalau nggak salah kemarin ya, untuk asesmen otentik itu ya. Betul ya? Halo? Halo? Pak. Yang pertama, tujuan pembelajaran, penilaian otentik, halo? Assessment, Ya, metode pembelajaran, metode, nggih. pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu ada refleksi. Refleksi. Oke, nggih. Ada beberapa poin itu yang nantinya jenengan harus masukkan di modul atau RPP jenengan. Nggih. Nah, dari ketiga poin yang barusan saya sebutkan, kira-kira jenengan ada gambaran atau ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang lain. Silakan, ada yang perlu ditanyakan biar nanti jenengan sedikit ada gambaran gitu. Silakan. Ada tadi kan beberapa alur dalam pembuatan modul dan pelaksanaan proses pembelajaran yang di video. Itu nanti langsung di kelas yang fokus di kelas atau langsung di lapangan atau dua-duanya boleh Pak Nurul? Oh begini, Sabun? Sabun. Oke, terima kasih ya, saya jawab. Untuk video pembelajaran yang jenengan nanti buat untuk 30 menit itu maksimal ya, itu hanya kegiatan pembelajaran inti saja. Oh, inti mawon. Inti saja. Namun, ya, kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, dan refleksi atau yang terakhir sendiri itu ada testimoni peserta didik ya. Nah, itu boleh dengan edit. Misalkan contoh kegiatan pembelajaran awal, di situ ada pemanasan atau jenengan mau menjelaskan terkait materi yang akan jenengan berikan di lapangan, itu jenengan bisa di dalam kelas boleh. Nah, jadi di itu jenengan bisa cut dulu nih, di waktu di kelasnya itu loh. Oke. Atau jenengan pada waktu di pembelajaran awalnya itu jenengan misalkan memperkenalkan diri, kemudian jenengan itu memperkenalkan lembaga jenengan, kemudian menyebutkan visi misi sekolah yang hubungannya dengan mungkin jenengan hubungkan dengan materi yang akan jenengan berikan. Itu kegiatan pembelajaran awal. Boleh jenengan lakukan di dalam kelas maupun di lapangan. Oke, di situ bisa dipahami ya, gitu ya. Main Pak Habib. Dalam. Bu itu Korean. Oke. Belum Bu. Biar nanti clear dulu. Untuk kegiatan pembelajaran awal bisa dipahami gini nggih. Nggih, paham. Terus kegiatan inti yang awalnya 60 menit itu kan dijadikan 30 menit nggih. Nggih, betul. Terus kan, untuk kegiatan sebentar Pak, 60 menit itu kegiatan pembelajaran awal hingga akhir. Boten 80 menit apa Pak? Kalau awalnya. Boten jenengan iki ambil kelas berapa JP? Kelas 8 Mbak, 2 jam pelajaran. Oh, berarti pinten? 40. Nggih, 40 kali 2. 80 menit. Oke. 80. Terus untuk yang khusus di kegiatan intinya itu berapa menit? 60 nggih. Nggih, inti 60, Pak. Nggih, betul. Nggih, Bun. Oke, 60 itu jenengan buat 30 menit. Siap.
Jadi Jadi jenengan untuk nggih, seperti refleksi dan penyampaian materi yang akan datang, nggih, itu nanti tambahnya 10 menit bisa diedit nggih, dipotong dari itu boleh. nggih. Nggih. Jadi yang bisa diedit itu kegiatan pembelajaran awalnya, pembukaan, pemanasan dan sebagainya itu. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti itu yang tidak boleh diedit sama sekali selama 30 menit. Itu maksimal loh, nggih. Tidak boleh lebih dari 30. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran akhir, pendinginan atau refleksi, nggih. Kemudian terakhir testimoni peserta didik ini boleh jenengan edit. Tapi kalau 30 menit itu Pak nggih, itu Nggih, kan kegiatan inti sudah selesai, nggih, terus tanpa saya jeda, nggih. langsung kegiatan apa namanya, refleksi selama 10 menit itu boleh nggih? Karena Boleh. nanti kalau seandainya dijeda, rendernya lama Pak, mboten support laptopnya. Oh, nggih. Nanti untuk kegiatan pembelajaran awal di situ kan mencakup jenengan menjelaskan dan pemanasan juga, nggih, kegiatan pembelajaran awal itu. Nah, biar tidak terlalu panjang durasinya, saya sarankan saja nggih jenengan jelaskan inti dari materi pembelajaran yang jenengan berikan itu yang pertama. Kunci intinya saja, jangan terlalu lama. Kemudian untuk pemanasannya, nggih, jenengan durasi paling tidak itu 5 menit lah. Iya. Jangan terlalu lama. Jadi paling tidak itu 2 kegiatan gerakan pemanasan, entah itu jenengan buat permainan atau pemanasan yang aktif atau dinamis itu terserah jenengan nggih. Pokoknya itu durasinya jangan terlalu lama. Paling maksimal 5 menit lah. Untuk kegiatan pembelajaran di akhir nggih, itu kan sudah selesai kegiatan inti. Nah, dengan di sela itu katakan 10 menit kegiatan akhir jenengan bisa refleksi untuk kegiatan yang sudah dilakukan anak-anak. Kemudian yang paling akhir jenengan buat testimoni peserta didik. Itu kurang lebih 10 menit lah. Berarti 30 ditambah 10 kegiatan awal ditambah 15. Berarti pinter. Sekitar 60 menit lah ya. Iya, kurang lebih nih. Nah, kurang lebih 60 menit. Nah, tidak lebih, tidak kurang. Jadi bagaimana nanti jenengan mengemas kegiatan itu, pokoknya intinya di kegiatan pembelajaran itu jangan ada editan, kemudian tidak boleh lebih dari 30 menit. Untuk yang lain, nah itu jenengan boleh edit, jenengan kreativitas sendiri terserah boleh. Namun, tapi nanti tetap dari satu Bang ya? Dari satu, nggih, tetap nanti jenengan yang diedit itu kan tetap nanti jenengan susun, nggih. Jadi satu slide nanti. Kasih contoh Pak David, linknya Pak David dibagi buat pembelajaran nanti. Kalau enggak nanti dibilangin Pak. Coba nanti saya carikan nggih. Kalau pembelajaran, kalau tugas pembelajaran itu saya kira di YouTube atau di link-link yang bisa kita cari itu memang ada gitu. Tapi untuk tugas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tentunya yang kita pelajari hari ini itu beda. Beda. Jadi apa yang diminta di sini selama jenengan mengikuti PKG modul 2.1 sampai 2.6 di dalam kegiatan pembelajaran jenengan itu harus ada semua. Kalau model pembelajaran atau video pembelajaran mungkin banyak sekali di YouTube bisa jenengan cari.
Cuma untuk yang menerapkan tugas ini itu yang ada. Jadi jenengan ini harus ibaratnya itu membuat produk baru gitu. Berdiferensiasi Pak David, saya tanya. Oke, siap. Berarti itu ya gambarannya video di dalam video ini, jika kita menerapkan pembelajaran itu kan sebagai fasilitator itu kan berarti kan tidak banyak berperan, nggih. Nggih, betul. Sedangkan di dalam video tersebut kita juga tidak banyak berperan juga it's okay. Berarti kan hanya bukan diam ya, lebih tepatnya duduk mengawasi atau tidaknya berdiri mengawasi, terus Penilaian. bagaimana alurnya menerangkan aja, tidak melulu kita juga. Seperti itukah gambaran videonya? Begini, untuk kegiatan pembelajaran awal, ya, seperti yang kita laksanakan setiap hari, tentunya kan sebelum anak-anak melakukan aktivitas, kan kita pasti memberikan penjelasan, menjelaskan pada peserta didik kita terkait materi yang kita berikan atau yang akan dilakukan peserta didik. Jelas kita kan yang menjelaskan itu. Oke, di situ. Oke. Nah, kemudian pada waktu pembelajarannya, maksudnya pembelajaran yang berdiferensiasi ini, yang aktif kan yang dituntut itu peserta didik kita. Modern. Jadi, misalkan contoh, ya, anak-anak itu yang mempersiapkan sing barisno, sing mimpin doa, itu jenengan bisa menyuruh salah satu peserta didik jenengan itu untuk mempersiapkan itu. Nah, kan yang bergerak, yang bekerja kan sudah anak didik kita. Oke, siap. Oke. Misalkan jenengan memberikan contoh permainan, misalkan. Kan jenengan yang harus memberikan contoh dulu. Misalkan pemanasannya itu permainan permainan bola bakar misalkan. Seperti itu. Nanti permainannya seperti ini, nanti yang kena itu harus begini, nanti bolanya harus dioper seperti apa. Jenengan yang menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya biar anak-anak sendiri yang mempraktekkan. Seperti itu. Bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Bisa. Untuk ini Pak, mau tanya. Kita harus buat modul ajar dulu, apa gimana? Begini, ya. Kalau saran saya, ya, biar nanti jenengan itu tidak terlalu molor, alangkah baiknya jenengan membuat modul ajar dulu. Ya, karena paling tidak kalau ada modul ajar, jenengan pada waktu melakukan pembelajaran itu, jenengan itu tak keluar dari realnya. Gitu. Atau seumpama katakan di modul jenengan ini rencananya akan melakukan pemanasan itu dinamis 3 macam misalkan itu. Nah, karena durasi waktu mungkin kalau anak itu sudah asik bermain, kan terkadang kita tidak tahu ya, waktu yang berjalan itu bisa lebih juga. Nah, seumpama sudah cukup 2 permainan misalkan seperti itu, dan di modul jenengan itu katakan jenengan buat itu 3 misalkan seperti itu. Lah di modul nanti setelah jenengan membuat video bisa jenengan hilangkan 1. Bagaimana? Oke Pak, paham. Oke. Jadi untuk model ajarnya tetap bunyinya 2 jam pelajaran nih Pak nggih. Iya, betul. Tapi nanti kegiatan intinya cukup diberikan 30 di modul ajarnya nggih. Betul, nggih. Oh, nggih, tadi sesuai nggih. Nanti sesuai modul ajar yang awalnya 30 nanti saya perkecil jadi 30 menit. Itu beda dengan kegiatan awal dan kegiatan refleksi nanti. Oke, begini, biar jenengan nanti tidak
membuat modul ajar atau RPP itu 2 kali kerja. Kemarin jenengan kan sudah membuat modul ajar yang menerapkan network design. Betul nggih? Nah, itu saja nanti seumpama yang harus jenengan terapkan memang apa yang sudah jenengan dapatkan selama kegiatan kita PKG ini. Termasuk untuk membuat modul itu harus menggunakan network design. Itu. Kemudian untuk tugas geraknya, tugas waktu kegiatan intinya itu harus berorientasi berpusat pada peserta didik. Kemudian di situ nanti ada asesmen otentik yang harus dilakukan seperti itu. Jadi RPP jenengan kemarin atau modul ajar yang kemarin jenengan buat di situ kan belum mencantumkan penilaian. Nah, di situ nanti jenengan rubah saja, ya. Untuk penilaian jenengan tambahkan, bukan ditambahkan, ya, diganti. Yang kemarin jenengan menerapkan bukan asesmen otentik, nah, kemudian jenengan rubah menjadi otentik seperti itu. Kalau seumpama jenengan ingin membuat lagi, ya monggo tidak apa-apa, boleh. Pak, di dalam 30 menit tersebut kita juga memperlihatkan kan kalau memperlihatkan nilainya di dalam video tersebut atau mboten, ya hanya cukup gurunya membawa ke kertas itu saja seperti melakukan asesmen otentik, nggak Pak, begitu saja kan gambarannya, karena kan kalau misalnya 30 menit itu kan waktu yang sangat singkat sekali untuk melakukan pembelajaran. 30 menit yang ada itu sampai dengan melakukan asesmen maksud saya. Kecuali sudah dalam permainan nggih, tanpa materi awal nggih. Itu mungkin terjadi asesmen, tapi kalau belum kan menuju ke asesmen otentik itu kan harus terus kemudian ke arah permainannya ngoten nggih. Nggih, betul. Gini, untuk penerapan asesmen otentiknya nanti jenengan misalkan ambil materi sing agak jarang diterapkan lah, kalau untuk permainan bola voli, kemudian bola tangan, kemudian sepak bola, ya mungkin jenengan bisa menerapkan itu, ya, kan gampang, paling gampang saya kira. Jenengan nyoba ambil materi senam lantai. Senam lantai di situ kan misalkan tidak hanya roll depan saja. Kalau jenengan menerapkan asesmen otentik itu harus ada rangkaian gerakan senamnya. Jadi 3 atau 4 gerakan senam lantai itu yang bisa diambil. Jadi, kalau misalkan jenengan hanya roll depan gitu aja, itu belum bisa. Atau begini, kalau jenengan memang kesulitan untuk menerapkan asesmen otentik itu, jenengan ambil permainan yang berkelompok saja. Jadi misalkan jenengan tidak menerapkan di peserta didiknya, paling tidak jenenganlah sendiri nanti yang mengambil asesmen itu, nggak apa-apa. Lanjut. Terus Pak, mau tanya, habis video 30 menit, terus ada tambahan lagi setelah asesmen otentik nanti? Untuk video apa malah? Untuk video pembelajaran mulai kegiatan inti, kegiatan awal hingga testimoni peserta didik itu sudah clear ya? 60 menit. Nggih. Berarti testimoni nanti itu anak satu diambil video, anak satu diambil video, ngoten nggih? Enggak keseluruhan. Mboten, ya nanti misalkan gini nggih.
testimoni itu kan bisa jenengan diambil di awal sebelum pembelajaran, boleh, atau jenengan, tapi umumnya testimoni itu dilakukan di akhir pembelajaran, ya. Di situ siswa 2 atau 3 siswa, ya, jenengan tanyakan pendapat siswa tentang pengalaman mereka. Misalkan contoh begini, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran PJOK pada hari ini, seperti itu. Atau apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran, seperti itu, ya. Itu untuk testimoninya. Atau jenengan bisa lakukan sebelum pembelajaran berlangsung. Misalkan jenengan memberi pertanyaan ya, tentang apa yang ingin mereka capai, harapan mereka pada waktu mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan. Itu kalau testimoninya di awal. Kalau di akhir berarti jenengan harus memberi pertanyaan terkait pengalaman, perasaan mereka setelah melakukan aktivitas pembelajarannya. Namun di kegiatan untuk pengambilan videonya masih mengambang atau ragu-ragu, atau sudah ada gambaran sedikit? Sampun Pak, siap eksekusi. Saya ulangi mana ya, biar nanti jenengan lebih mantap ya. Sebelum jenengan melakukan pembelajaran ya, yang pertama yang harus jenengan persiapkan membuat modul atau RPP. Oke. Nah, RPP jenengan itu harus menggunakan framework design yang kemarin kita pelajari. Ya. Jadi di situ ada tujuan pembelajaran, asesmen, model pembelajaran atau desainnya. Itu yang pertama, pembuatan RPP. Kemudian di RPP jenengan di situ harus mencantumkan untuk asesmennya jenengan menggunakan asesmen otentik. Oke. Kemudian jangan lupa ya, pada kegiatan intinya di modul jenengan atau RPP jenengan itu harus menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun ya, nah, untuk metode pengajarannya, jenengan boleh memilih pendidikan gerak atau kebugaran atau SEM. Ya. Itu metode pengajarannya. Metode pengajarannya jenengan boleh milih pendidikan gerak, kebugaran atau SEM. Kalau SEM saya kira tidak bisa ya, karena kalau SEM itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau jenengan terapkan itu paling tidak itu pendidikan gerak atau kebugaran. Ya. Tuh. Untuk kegiatan awal jenengan mempersiapkan RPP atau modul. Oke, itu saran saya. Yang pertama. Yang kedua, pada saat jenengan mengambil video, oke, untuk kegiatan pembukaan awal, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, dan testimoni, itu bisa jenengan edit. Kecuali kegiatan inti 30 menit itu maksimal, tidak boleh diedit. Tapi pada yang jenengan nanti unggah di LMS itu satu rangkaian jenengan gabung kayak video pada umumnya itu, nggih, untuk rekamannya itu. Ampun nggih. Oke. Nanti nggih,
setelah jenengan membuat video itu budgetnya tanggal 14 November 4 November ya, dan refleksinya. Jadi setelah membuat video jenengan unggah kemudian jenengan refleksikan. Itu di tanggal yang sama, tanggal 4 November. Kalau hari ini tanggal 25 berarti masih ada waktu 1 minggu. Jadi jenengan paling tidak itu ada gambaran RPP jenengan rubah. Yang pertama itu di asesmen otentiknya, kemudian di metode pengajarannya, ya. Terus RPP-nya jenengan itu harus menerapkan RPP yang work design. Tuh. Uploadnya di mana Pak? Google Drive apa YouTube? Iki biasane iki lak pun deh. Nggih, biasane jenengan upload di YouTube dulu, kemudian linknya itu yang jenengan upload di LMS, ngoten. Jadi nek jenengan upload di Drive, kemudian jenengan link Drive itu yang jenengan kirim di LMS. Nah ini saya yang susah. Mesti baleni mana? Berarti YouTube nggih. Nggih, jadi link ya, yang disematkan di LMS jenengan itu harus menggunakan linknya YouTube. Jenengan upload di YouTube dulu. Seperti itu. Didet, sing kayak wingi lho. Nggih, Kang. Pun sarapan Kang. Nasi rujaan Pak Dedet. Tugasnya Pak Yaki sampai di sini. Mungkin ada yang perlu dibahas, silakan, monggo. RPP kirim satu yang paling baik Pak. Pakai tuan. Oh gitu lah. Tak kirimi Pak Yaki. Ya tuan tak kayak contohan, senjengan. Untuk RPP yang baik kayak contohan, tak kayak acuan. Dan G kan ngoten sih. Ya, acuan modelnya sih. Acuan alus ke acuan. Iya. Mau tak kirim Pak Yaki, aku dikirim Pak David akeh. Sebenarnya nggih, untuk modul atau RPP yang sudah beredar di masyarakat pada umumnya itu sebenarnya RPP yang sudah baku ketentuannya gitu. Artinya susunannya ya seperti itu, ngoten loh. Nah, susunan yang seperti itu menggambarkan semuanya. Jadi tidak memandang sekolah itu mampu atau tidak, punya sarana prasarana atau tidak, itu tidak. Jadi secara nasional seperti itu. Nah, makanya kemarin sudah saya sampaikan untuk membuat modul atau RPP itu yang jadi acuan. Nah, kita kembali ke lembaga masing-masing, kira-kira yang sesuai itu apa dari modul itu. Kalau tidak sesuai, jenengan cut saja, jenengan del saja yang tidak sesuai. Nah, yang sesuai dengan kondisi keadaan lembaga jenengan itu yang jenengan pakai. Oke. Nah, kemudian yang umum ada di kalangan kita itu kan RPP yang standarnya itu nasional, katakan seperti itu ya. Nah, yang diminta di kegiatan PKD kita ini itu modul atau RPP itu yang memakai backward design. Okay. Nggak sulit kan kemarin ya, tinggal merubah posisinya saja ya. Yang paling atas itu tujuan pembelajaran, kemudian menentukan asesmen, yang ketiga itu model pembelajarannya, jalan desain
menggunakan apa seperti apa, seperti itu gitu. Oke. Oke. Terus kemudian asesmennya jelas kita menerapkan asesmen otentik. Nah, di situ ada tujuan, kriteria, umpan balik, dan lain sebagainya itu kemarin. Oke. Untuk pengembangan RPP atau modul ajar, pembelajaran untuk pertemuan sebagai simulasi menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Itu ya kuncinya untuk membuat RPP-nya. Kuncinya kita ingat ya, berpusat pada peserta didik. Kemudian untuk unggah RPP atau modul ajar ya, sudah saya sampaikan tadi ya, dudetnya sama dengan upload link video pembelajarannya ya, tanggal 4 November itu ya.
Untuk aspek penilaiannya, nanti saya kirim di aspek penilaiannya, nanti saya kirim di grup saja. Atau kapan ya? Kalau tidak salah tadi. Aspek penilaiannya ini maksudnya mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif itu seperti apa. Nanti ada hubungannya dengan pembuatan modul jenengan, kemudian proses pembelajaran jenengan itu sesuai dengan modul ajar jenengan atau tidak. Itu nanti penilaian-penilaian yang harus saya nilai terhadap apa yang jenengan kerjakan, seperti itu. Nanti ada poin-poinnya. Jadi jenengan nanti paling tidak itu ada rambu-rambunya. Kira-kira poin mana yang harus ada di modul dan yang harus jenengan praktekkan. Nanti saya kirim untuk aspek penilaiannya. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ini. Jenengan merefleksikan setiap kegiatan yang jenengan sampaikan pada peserta didik. Ya. Jadi di situ nanti ada refleksi yang harus ada di modul jenengan. Nah, itu harus menerapkan 3 refleksi, yaitu what, so what, dan know what. Ya, itu juga harus ada di modul jenengan untuk refleksinya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan video pembelajaran, ya, diharapkan di kegiatan di aksi nyata ini, ya, modul aksi nyata ini, jenengan paling tidak itu ada perubahan diri. Ya. Jadi apa yang biasanya belum, kemudian jenengan terapkan. Ya. Seperti contohnya jenengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian jenengan menerapkan asesmen otentik, kemudian jenengan terapkan membuat modul ajar yang menggunakan desain dan sebagainya. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Dari jenengan paling tidak itu ada perbedaan lah. Yeah. Nah, yang saya kirim tadi itu rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik yang saya kirim di WA group jenengan tadi, ya. Jadi ini bisa dibuat acuan atau jenengan bisa merubah atau ini bisa jenengan masukkan di modul jenengan, ya. Ini refleksinya. Kemudian yang di lini masa untuk penyusunan aksi nyata jenengan, yang pertama membuat modul ajar, ya. Bisa jenengan mulai setelah kegiatan kita daring hari ini. Jenengan bisa mempersiapkan. Yang pertama. Yang kedua, menyusun aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Kemudian di lini yang ketiga tentang 8 hari, ya, itu jenengan sudah upload RPP dan modul ajar atau modul mengajar dan video pembelajarannya di tanggal 4 November. Kemudian nanti di lini ke-4 nanti penilaian hasil karya jenengan yang saya nilai. Yang terakhir refleksi. Ya, ini juga jenengan nanti kalau tidak salah tinggal beberapa pertemuan saja kemudian selesai. Seperti itu. Pun kira-kira apa yang kita bahas dari awal hingga akhir, ya, mulai dari persiapan kita membuat modul ajar, persiapan membuat video, kemudian upload, kira-kira ada yang
perlu dipertanyakan atau ada yang kurang jelas, monggo silakan. Ting jenengan Pak David. Buat contoh Pak David. Contoh apa nih? Oh, ya pembuat video itu toh. Biar afdol. Loh ya. Gini, Pak David. Kalau kepin video sampean. Oke, no. Kayak video saya kemarin itu langsung diupload masuk draft ke GBGB langsung, nggak bisa nyimpen. Linknya bisa dikirim, linknya. Linknya itu kita diberikan tugas, kemudian link itu langsung masuk. Betul Pak David. Saya minta. Pak David. Ayo Pak David, kalau kepin video sampai joget-joget kepong sembarang. Modul ajar wis digawe kok dadakno karo Video Banjari ae kok dikirimno video Banjari. Cakmin iki lah. Video Banjari Pak Amin. Pak David. Mau nek gak iso nggawe video lawas yo gak apa-apa. Untuk ya lulus ora tak takok rada serius iki. Itu Pak David, dari video-video teman-teman kemarin itu kan pastinya jenengan kan melihat adakah di situ yang sudah menyerempet ke yang tadi apa sesuai yang Anda sebutkan tadi. Pak Mualimin Pak wes iku 80%. Begini. Untuk video pembelajaran yang kemarin Bapak Ibu sudah buat, itu banyak sekali yang masih belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya itu untuk durasi keterampilan mengajar yang efektif di dalamnya itu masih kurang. Makanya kemarin jenengan kan sudah menganalisis analisis waktu masing-masing. Nah, dari analisis waktu itu mulai pembelajaran, pengembangan konten, kemudian umpan balik, waktu belajar yang efektif. Di situ yang kemarin jenengan buat, jenengan paling tidak itu di grade yang mana? Paham maksudnya? Nah, dari situ nggih pengalaman jenengan. Oh, ternyata aku ini di posisi ini yang salah. Oh, ternyata aku di posisi ini misalkan aku kurang umpan balik, belum melakukan umpan balik seperti itu. Nah, dari situ jenengan bisa ngoreksi, oh pembelajaranku ternyata masih di titik ini, berapa persen yang baik. Nah, yang belum baik ini pada pembuatan video pembelajaran kali ini diharapkan jenengan itu paling tidak ada perubahan tujuannya. Paling tidak lebih baik dari yang kemarin, ya betul sekali. Masih nggak sempurna, tetap berusaha untuk memperbaiki. Paling tidak, betul, memang betul, karena yang tahu kesalahannya kemarin kan diri kita masing-masing. Jenengan kan sudah belajar menganalisis diri jenengan masing-masing, Pak David, ini saya juga mau tanya sedikit serius, Pak. Silakan. Tiro ai. Ini, Pak, dalam proses pembuatan video kan ada juga yang namanya edit video, Bapak. Betul. Dalam edit video, kalau dilihat dari kalapannya boleh diedit. Berarti untuk mulai pendahuluan itu boleh di hari selain kegiatan inti, nggih? Boleh. Katakan seperti ini, Pak. Pendahuluan saya menggunakan baju warna merah. Kegiatan inti saya menggunakan baju warna hijau. Oh ya, itu yang nggak boleh. Begini,
artinya misalkan jenengan mau edit video, misalkan di pembukaannya, misalkan pada hari ini, misalkan ngoten. Nah, jenengan kan ambilnya di dalam kelas, misalkan seperti itu. Kan jenengan hanya mengambil merekamnya itu hanya di dalam kelas. Stop, kalau sudah selesai kan di stop. Oke. Nah, kemudian jenengan ke lapangan. Nah, di lapangan jenengan ambil lagi. Nah, kira-kira di sesi awal itu pembukaannya, kira-kira di situ ada nggak yang perlu dibuang atau jenengan mau modifikasi menggunakan efek dan sebagainya, itu boleh. Tapi pada saat kan nanti di lapangan jenengan kan prosesnya yang 30 menit itu, ya kan? Itu tidak boleh sama sekali dirubah. Nah, kemudian di sesi berikutnya di pendinginan, kemudian sampai di kegiatan yang terakhir itu refleksi. Nah, itu kan terpotong-potong. Dan akhirnya nanti kan harus digabung jadi satu. Kan boten mungkin jenengan mari kelambenan hijau terus baru ambenan abang terus baru ganti kelambenan itu lah, itu bukan seperti itu, nggih. Jadi dalam satu hari itu maksudnya yang boleh diedit itu jenengan bisa jeda kemudian dilanjutkan lagi. Seperti itu. Sampun? Sampun, Pak. Nanti kalau misalkan masih kebingungan, ya, atau jenengan mau diskusi terkait persiapan jenengan membuat modul ajar, setelah kegiatan kita ini kan nanti ada jadwal Zoom lagi itu masih lama kalau nggak salah, gitu. Sekarang tanggal 25, nah kita nanti di tanggal 5 November itu baru kita tatap maya lagi, Zoom lagi. Jadi ada waktu cukup lama. Nah, sebelum itu tanggal 25, 26, 27, 28, 1, 2, barangkali jenengan berkenan untuk diskusi membahas masalah persiapan jenengan membuat RPP atau modul, kita sharing kira-kira modul ini bagaimana, baiknya seperti apa, nanti jenengan bisa komunikasi bersama kelas kita, nggih. Nanti kita jadwalkan Zoom, tapi di luar kegiatan jadwal kita. Jadi tidak terekam seperti itu. Bagaimana? Tatap muka aja Pak, enak. Kalau mau tatap muka, siap, monggo silahkan. Misalkan jenengan menentukan, Pak nanti kita ketemu nanggone Rosobo, tanang gene pundi, nanggone kafe, tanang gene warkop pundi, daerah Mojagung, silahkan, monggo siap. Kan SMP 3 Terongan mawon, Pak. Nggih, catatan mana ngono Ojo, digoleki. Saya mau tahu-tahu tempat saya habis berenang terus tenis meja, mau tahu-tahu begitu, tapi ya harinya yuk kapan? Masuk iku Bu Ike, renang bareng-bareng. Lah kalau begini. Kalau misalkan jenengan kan ada 1 minggu ke depan. Nah, paling tidak itu jenengan sudah ada gambaran untuk mempersiapkan modul atau RPP. Lah, kalau jenengan sudah membuat, katakan semuanya, nggih, sudah buat itu, misalkan jenengan kepingin, ayo ketemu bahas iki, nah, seperti itu jenengan sepakati, nanti insya Allah saya usahakan datang. Terserah itu di rumahnya Bu Ike atau di mana, terserah, monggo. Nggih, oke? Nah, akhirnya penutup. Tanya Pak David. Silakan Pak. Di WA grup itu datanya 8 November. Kenapa diubah jadi 4, Pak? Salah. Ngapunten. Kemarin itu pada waktu saya Zoom bersama semua fasil provinsi. Nah, di situ memang sebenarnya tanggal 8, tapi karena waktu
mulai tanggal 25 sampai tanggal 4 itu kan sudah cukup lama. Jadi 1 minggu. 1 minggu lebih. Kalau tidak salah itu tanggal 4 itu hari Selasa kalau nggak Rabu. Jadi hari Selasa minggu depan ini, Selasanya lagi. Jadi itu sudah kesepakatan, kita jadwalkan seperti itu. Sampun? Nggih, sampun. Oke. Nanti selanjutnya kita bahas malih ya, barangkali jenengan berkenan untuk membahas masalah RPP atau modul. Nanti kita bahas di lain sesi saja nggih. Ya, Bapak. Oke, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih. Kalau teknis meja pewenak Mbak Buika. Sementara bisa saya sampaikan nggih, terkait aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang pada peserta didik nggih Bapak Ibu selama bekerja. Nanti kita bahas lebih lanjut dari berikutnya. Saya tunggu jawabnya atau jenengan tentukan nanti di grup. Saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf apabila kurang jelas apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada siang di hari ini dapat memberikan inspirasi atau menambah wawasan bagi kita semua. Okay. Amin. Okay. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rekamannya dulu ya. Oke. Yang foto silakan.